Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang kekasih. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini, kita kembali dipersekutukan oleh Tuhan melalui saat teduh dan doa bersama Jemaat Efrata Bontang, edisi hari Selasa 24 Agustus tahun 2021. Mari jemaat Tuhan mensyukuri untuk segala kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini, atas segala kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau sepanjang malam kami sudah boleh lalui dan kami boleh bangun di pagi ini dengan kekuatan yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami akan mengawali aktivitas dan kehidupan kami pada sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan tuntun kami, berkati kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami hari ini dengan baik. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman yang akan kami baca dan renungkan pada pagi ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja terdapat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai dengan ayat yang ke-104. Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 104. Firman Tuhan. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudari yang kekasih di dalam Tuhan, judul perenungan kita pada pagi hari ini, penikmat firman-Nya. To umperasai kadanna. Bapak Ibu yang kekasih, belakangan ini di kota-kota bermunculan kedai-kedai kopi. Kedai kopi menjadi tempat nongkrong yang dicari-cari para penikmat kopi. Memang sekarang ini kopi menjadi salah satu minuman primadona. Rupanya bagi para penikmat kopi, seruput kopi adalah momen yang penuh kenikmatan. Seruput kopi disertai bunyi, lalu masuk mulut dan menyentuh langit-langit. Disitulah puncak kenikmatan dari para pencinta kopi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pemazmur menjadi penikmat firman Tuhan, sehingga diungkapkan dengan kalimat, betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku.
Itu jelas dalam ayat yang ke-103 pembacaan kita. Pemazmur mampu merasakan bahwa janji Tuhan itu manis adanya. Oleh karena didasari oleh kecintaannya kepada firman Tuhan. Rasa cinta itulah yang membuatnya selalu bergaul dengan firman Tuhan. Pemazmur menjadi penikmat firman Tuhan, sehingga ia menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan mampu mengontrol dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya juga tergolong penikmat sesuatu. Mungkin termasuk penikmat kopi, seperti cerita di awal, ataupun penikmat hal yang lain. Disebut penikmat oleh karena punya perhatian besar ke situ. Entah berapa banyak waktu, pikiran, tenaga, bahkan dana yang habis karena kenikmatan tersebut. Namun semua itu tidak masalah sejauh membawa pengaruh yang baik bagi diri sendiri maupun bagi orang di sekitar kita. Namun yang tak kalah pentingnya ialah bagaimana kita menjadi penikmat firman Tuhan. Itu ditandai dengan kemampuan menikmati firman-Nya setiap saat, yaitu dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadilah penghayat dan penikmat firman Tuhan, dan rasakanlah bagaimana firman Tuhan itu memberi pengaruh dalam hidup kita jika kita setia membaca dan merenungkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan selalu menuntun kita di dalam kita memahami firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini. Untuk segala kasih dan pertolongan Tuhan, waktu untuk bersekutu dalam saat teduh dan doa bersama. Bahkan kami sudah membaca firman kebenaran Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjadi penikmat dan pencinta akan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, mampukanlah kami untuk kami dapat memahami firman yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan akan senantiasa kami rindukan, kami cintai, dan kami diajarkan untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan kami datang bersyukur untuk segala kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa melindungi dan menyatakan sukacita berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan hamba sekeluarga atas kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga dari hari ke hari keadaan hamba sekeluarga semakin membaik dan sehat, semuanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati terus kami ya Tuhan, sehingga kami semakin pulih. Juga kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa secara khusus bagi saudara kami atau orang tua kami, Bapak Martin Patasik, Ibu Diana Matius, dan mungkin masih beberapa jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Berkati akan mereka Tuhan, pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan.
sehingga dari hari ke hari mereka boleh pulih dan sembuh, dan suatu waktu mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga mereka, menaikkan puji dan syukur hanya kepada Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang dalam duka cita, Tuhan kiranya menghiburkan. Yang bersuka cita oleh karena berbagai hal, Tuhan sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka masing-masing. Kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta sekeluarga, berkati di dalam tugas dan pelayanan Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Proponen. Berkati kedua anak kekasih di dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan. Kiranya mereka senantiasa dalam tuntunan dan lindungan Tuhan. Kami mau berdoa bagi majelis gereja, pengurus OIG, tata usaha dan koster. Tuhan berkati di dalam tanggung jawab dan tugas yang masing-masing kami ya Tuhan, sehingga semuanya kami boleh lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan pembangunan pastori yang sementara berjalan. Tuhan berkati para tukang, berkati panitia pembangunan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Dan kepada kami jemaat Tuhan, ajarkan kami untuk memberikan apa yang ada pada diri kami untuk dipakai di dalam penyelesaian pastori jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, untuk Tuhan tuntun dan peliharakan kami. Kami berdoa bagi para medis, para dokter, dan semua para perawat Tuhan, berkati mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah mereka melakukan semuanya itu dengan penuh kasih, sehingga senantiasa menjadi saluran berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami, bahkan kami semua yang dalam keadaan sakit. Berkati pemerintah kami secara khusus di Kota Bontang Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah dengan penuh bijaksana, hikmat, dan takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, ini kehidupan kami ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang kami selalu perbuat melawan kehendak-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara yang kekasih, persekutuan kita pada pagi yang indah ini. Selamat beraktivitas pada sepanjang hari ini. Kiranya kita senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Amin.